الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين sidang kajian Jum'ah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menyanjung beliau. Ana, Anda, antum, mereka, seluruh kaum muslimin cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghormatinya. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid Nabi ini merupakan cara yang benar untuk mengungkapkan rasa cinta tersebut kepada beliau? Kita tidak tahu pasti kapan secara detail perayaan ini pertama kali diadakan. Namun, kalau kita mengacu kembali kepada keterangan yang disebutkan oleh Al-Miqrizi dalam kitabnya Al-Khattat. Al-Miqrizi ini alim ulama ahli sejarah dari Mesir pada abad 9 Hijri, 600 tahun yang lalu. Al-Miqrizi menyebutkan bahwasanya perayaan ini ada. Secara detail kapan, tanggal, hari, tidak ada yang tahu. Tapi perayaan ini ada pada zaman Daulah Fatimiyah yang bercokol di Mesir sejak abad ke-4 Hijri, dan mereka berkuasa di sana kurang lebih 300 tahun. Daulah Fatimiyah ideologi mereka berkeyakinan Syiah ekstrim. Mereka tindas ribuan muslim sunni. Mereka bantai banyak di antara ahlus sunnati wal jamaah. Lebih tepatnya kepada Syiah Al-Ismailiyah Al-Batiniyah. Perbedaan dengan Syiah yang lain, Al-Ismailiyah ini mereka meyakini bahwasanya imam ketujuh yang dikultuskan itu bernama Ismail ibn Ja'far As-Sadiq. Kepada orang inilah dinisbatkan firqah mereka, Al-Ismailiyah. Ismail ibn Ja'far As-Sadiq. Kalau jumhur Syiah, Rafidhah, Ithna Asyariyah, Al-Ja'fariyah, mereka menganggap bahwasanya imam yang ketujuh adalah Musa Al-Kadhib. Sama-sama anaknya Ja'far As-Sadiq. Jumhur Syiah, Rafidhah, mayoritas mereka
Itsna Asyariyah menganggap imam ketujuh adalah Musa ibn Ja'far as-Shadiq yang dikenal dengan sebutan Musa al-Kadzib. Ismailiyah tidak. Yang ketujuh adalah imam kami, Ismail ibn Ja'far. Kemudian setelah itu berkembanglah ideologi mereka dengan sekian banyak kekufuran, penyimpangan, kesesatan dari ajaran Islam, sehingga mereka menyempal menjadi firqah tersendiri. Lebih parah daripada Syiatul Rafidhah. Mereka berkeyakinan bahwasanya imam itu maksum, tidak berdosa, dan tidak akan terjatuh kepada perbuatan dosa. Sosok yang amat sangat sempurna bagi mereka. Dan imam-imam yang mereka sanjung memiliki kemampuan rububiyah. Mereka punya hak rububiyah. Pendek kata, mereka adalah wujud Tuhan di muka bumi. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan akfar minal Yahud wan Nasara. Firqah ini lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Daulah kafirah. Daulah Fatimiyah berideologi ini, Ismailiyah, Batiniyah. Mereka menaklukkan Jazair, Maroko, kekuasaannya sampai ke utara Afrika selama 300 tahun. Yang berkuasa pertama kali namanya Sa'id ibn Husain. Yang berkuasa pertama kali di negeri Mesir pada Daulah Fatimiyah bernama Sa'id ibn Husain. Punya lakop, julukan Ubaidullah Al-Mahdi. Ubaidullah Al-Mahdi, atau yang dikenal dengan sebutan Al-Mu'izz Al-Ubaidi. Ubaidullah Al-Mahdi, yang dikenal dengan sebutan Al-Mu'izz Al-Ubaidi. Orang ini mengaku memiliki hubungan darah dengan Nabi SAW. Kadziban wa zura. Kedustaan dan kepalsuan. Punya hubungan darah dengan Nabi SAW melalui jalur Fatimah bintu Muhammad SAW. Oleh sebab itu mereka menisbatkan kerajaannya kepada Fatimah, Daulah Fatimiyah. Karena raja yang pertama mengaku punya hubungan darah dengan Nabi SAW melalui perantara Fatimah. Dan ahli sejarah telah menafikan akan hal ini. Mereka mendustakan nasab tersebut. Karena orang ini ujung-ujungnya kembali kepada Yahudi Al-Majusi. Oleh sebab itu para ulama tidak ridha dengan sebutan Daulah Fatimiyah. Mereka sebut dengan kata lain, Daulah Ubaidiyah. Kembali kepada lakop rajanya, Ubaidullah Al-Mu'izz Al-Ubaidi. Nah, pada zaman Daulah Fatimiyah inilah mereka mencontek, menyontoh kepada kaum Nasara. Memperayakan hari kelahiran Isa Al-Masih. Kita pun lebih berhak kita mereka.
Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah, ihtafalu fi sanatin wahidah 30 idah. Merayakan dalam satu tahun ini 30 id. 30 perayaan dalam satu tahun. Pada masa Daulah Ubaidiyah Fatimiyah. Kadziban wa zura. Mereka merayakan maulid Nabi SAW. Mereka merayakan maulid Ali bin Abi Thalib. Mereka merayakan maulid Fatimah. Mereka merayakan maulid Hasan. Mereka merayakan maulid Husain. Dan lain-lain. Dari poin yang pertama ini saja, ulama ahli sunnah, mereka mengingkari perayaan maulid Nabi. Kenapa? Karena pada hakikatnya, ini merupakan pelestarian kepada kebudayaan Daulah Fatimiyah, atau yang dikenal dengan sebutan Daulah Ubaidiyah, yang mereka berideologi Syiah sesat menyimpang. Ini saja sudah cukup. Kemudian yang kedua, ikhwani hafizakumullah, Nabi SAW cinta sekali dengan pamannya Hamzah. Asadullah, singanya Allah. Tidak pernah dinukilkan Nabi merayakan maulidnya Hamzah. Nabi SAW cinta kepada Khadijah. Istri yang mengorbankan hartanya, jiwanya, mendukung dakwahnya Nabi SAW di permulaan Islam. Tidak pernah dinukilkan beliau merayakan maulidnya Khadijah. Begitu pula para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. La Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali dari kalangan para khulafa. Wala para tabi'in, wala para adba'u tabi'in, wala para a'imah. Yang dikenal 4 mazhab di dalam ajaran agama Islam. Merujuk kepada mereka perkara fikih. Bagaimana dinukilkan dari 4 imam? Atau paling sedikit kalau mereka membolehkan. Apalagi memerintahkan kepada perkara tersebut dan menganggapnya sunnah atau wajib. Perayaan ini ada jauh setelah mereka semuanya meninggal. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal pada abad ketiga. Apalagi Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah. Tidak akan didapat ucapan mereka mengenai maulid Nabi. Karena ini adanya jauh setelah mereka wafat. Siapa kemudian dijadikan sebagai qudwah? Kemudian poin yang ketiga, ikhwani hafizakumullah. Kalau kita tidak mendapati para imam-imam tersebut, mereka punya murid-murid yang dikenal sebagai ulama'ul madhab. Madhab Hanafi punya ulama'ul Hanafiyah. Madhab Maliki punya ulama'ul Malikiyah. Begitu pula madhab Syafi'i punya ulama' Syawafi'. Begitu pula madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal punya ulama' yang disebut dengan ulama'ul Hanabilah. Kalau kita membaca buku, mereka semua menafikan. Di antaranya Tajuddin Al-Fakihani. Mazhab imam atau ulama dari kalangan mazhab Maliki. Yang wafat pada tahun 734 Hijri. Lebih dari 800 tahun yang lalu. Tajuddin Al-Fakihani. Beliau mengatakan, la a'lam. Aku tidak mengetahui. Li hadzal maulid aslan. Bagi maulid ini dasar. Fi kitabin wala fi sunnah.
Tidak ada di dalam Al-Quran. Juga tidak ada di dalam sunnah. Walam yunqal amaluhu an ahadi al-a'immah. Dan amalan ini juga tidak pernah dinukilkan oleh para ulama. Wahumul qudwatu fid din. Padahal ulama ini merupakan qudwah, rujukan, suri tauladan dalam agama. Al-mutamassikuna bi'atharil mutaqaddimin, kata beliau. Yang ulama tersebut berpegang teguh dengan para pendahulu mereka, ulama-ulama sebelumnya. Bal huwa bid'atun ahdatsaha al-battalun. Akan tetapi ini merupakan perkara bid'ah yang dibuat-buat ahlul batil. Pada abad ke-7 sudah disebut oleh salah seorang alim mazhab Maliki, ini merupakan perkara bid'ah. Kalau bid'ah bahaya. Wajib untuk ditinggal. Bahkan wajib untuk diingkari. Karena bid'ah pasti tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis Aisyah. Nabi SAW bersabda, yang berbuat amalan yang tidak pernah diperintahkan dalam agama ini, tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, maka tertolak. Tertolak amalannya, tertolak pelakunya. Bahkan yang melakukan itu berdosa. Eman, kasihan. Tertolak plus dosa. Karena diperingatkan oleh Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dalam perkara-perkara yang baru. Tidak mungkin Nabi SAW memperingatkan kita melahirkan perkara tersebut jelek, perkara tersebut buruk, perkara tersebut mendatangkan mudarat, murka Allah Subhanahu wa taala, dan perkara itu pasti berdosa. Ditambah lagi ini merupakan dosa besar. Bid'ah ini dosa besar. Karena diancam oleh Nabi SAW dengan azab. Setiap khutbah Jumat, Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, sesat mengantarkan kepada api neraka. Maka wajib untuk diingkari. Tajuddin al-Fakihani yang meninggal pada tahun 734 Hijri sudah mengatakan perkara ini bid'ah. Ini salah satu alim dari kalangan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i yang dipegang di negeri Indonesia, di negeri kita. Berkata Al-Imam As-Sakhawi. Sakhawi ini mazhabnya Syafi'i. Murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam As-Sakhawi rahimahullah, aslu amalil maulid asy-syarif, asal hukum maulid asy-syarif, maksudnya syarif di sini adalah Nabi. Asal hukum maulid Nabi maksudnya. Lam yunqal an ahadis salafis salih fi thalathatil qurunil fadilah. Kata beliau, tidak pernah dinukilkan dari para salafun saleh, bahkan di 3 generasi terbaik. Gak ada. Ini siapa? Ulama Syafi'iyah mengatakan akan hal itu. Gak ada dinukilkan dari para salafun salih, bahkan di 3 generasi terbaik. Yang dipuji mereka oleh Nabi SAW, khairul quruni qarni. Sebaik-baiknya zaman zamanku, kemudian zaman setelahnya, dan zaman setelahnya. Gak ada pada zaman terbaik. Bahkan salah satu ulama sufi tersendiri, gak usah yang lain,
ulama sufi, sebagian di antara mereka ada yang mengingkari. Seorang yang bernama Yusuf ibn Hashim Ar-Rifa'i. Yusuf Ar-Rifa'i, dia mengatakan, ijtima'un nas ala qisasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat manusia berkumpul pada acara Maulid Nabi, mereka membacakan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amrun ahdathahu ba'da asrin nubuwah. Perkara yang dibuat-buat jauh setelah zaman kenabian. Mereka meyakini ini. Mereka mengetahui. Gak ada dasarnya. Bahkan perkara ini jauh setelah zaman kenabian. Bal fi awail qarni sadisil hijri. Bahkan perkara ini ada permulaan abad ke-6 hijri. Ini kata beliau. Artinya para ulama ul-madhab mengingkari, bahkan beberapa kalangan ulama us-sufiyah mengingkari hal ini. Kemudian yang keempat, sebelum yang terakhir. Kalau kita lihat dari catatan sejarah, ikhwani hafizakumullah, sepakat para ulama di kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua hal. Mereka berselisih akan dua hal. Mereka sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari apa? Hari Senin. Sepakat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai shaumu yaumil itsnain, puasa pada hari Senin, beliau mengatakan yaumun wulidtu fi. Hari itu aku dilahirkan. Wa yaumun unzila alayya al-Qur'an. Pada hari aku diturunkan Al-Quran dan diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ini sepakat di antara para ulama. Perkara yang kedua, pada tahunnya. Tahun berapa? Amul Fil. Tahun gajah. Ketika pasukan Abraha hendak meruntuhkan Ka'bah. Pada tahun itulah Nabi SAW lahir. Dua hal ini sepakat di antara para ulama. Adapun sisanya terjadi perbedaan di antara mereka mengenai tanggal dan bulan. Ada yang mengatakan Ramadan pertama. Ada yang mengatakan Rabiul Awal tanggal 12 yang dirayakan di negeri ini. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 9. Bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menguatkan tanggal 9. Dan 5 pendapat tersebut laisa alaihi dalilun sahihun sharih. Enggak punya dalil sahih, enggak punya dalil yang jelas. Tapi kalau kematian Nabi SAW tidak ada khilaf. Tanggal dan bulan kelahiran Nabi SAW khilaf panjang. Enggak ada dalil. Enggak ada satupun yang kuat. Tapi kalau kematian Nabi SAW sepakat. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Apakah kemudian Anda bergembira di hari wafatnya Nabi SAW? Apakah Anda merayakan di hari meninggalnya Sayyidu Walad Ibni Adam, pemimpinnya anak cucu Adam, Nabi terbaik?
Berarti Anda merayakan Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, Anda merayakan wafatnya beliau. Padahal Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, "Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Pada hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali masuk ke kota Madinah, hijrah dari Makkah, adha'a minha kull syai, menyinari segala sesuatu. Walamma kana al-yawm alladhi mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sampai pada hari di mana wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, azlama kull syai, padam segala sesuatu. Salatullahi wa salamuhu alaihi. Kemudian dijadikan hari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perayaan. Apakah ini cara mengungkapkan cinta kita kepada beliau? Wallahul musta'an. Yang kelima, yang terakhir. Empat saja ini sudah berat. Apalagi ditambah dengan poin yang kelima. Terjadinya berbagai macam penyimpangan, kesesatan, kesyirikan pada acara-acara tersebut. Wajib untuk membaca qasidah yang ditulis oleh Al-Busairi, yang dikenal dengan sebutan Al-Burdah, qasidatun busairiyah. Wajib untuk dibaca pada setiap acara maulid. Di antara bait syair qasidah tersebut, Al-Busairi mengatakan, wa min judika dunya wa dharrataha. Dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kemuliaan beliau, muncul dunia dan akhirat. Wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Sebagian ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di Lauhil Mahfuz, dan sebagian ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di qalam ketika pencatatan takdir. Kata para ulama, syahidah, bait syair ini mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fauqallah, di atasnya Allah. Kesyirikan di atas kesyirikan. Dari Nabi terciptanya dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu takdir yang itu merupakan perkara gaib, dan kolam pencatat amalan manusia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka, "La ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Tidak ada satu pun yang mengetahui di dunia, di bumi maupun di langit, perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah. Pada ayat yang lain, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka, "La amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah."
Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat ataupun mudarat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku mengetahui hal-hal yang gaib, lastakthartu minal khair. Aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan mendapatkan kejelekan. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara takdir. Ditambah lagi, mereka meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadara bidzatihi, hadir ketika perayaan Maulid dengan zatnya. Hadir apa? Dengan zatnya yang mereka sebut kemudian dengan istilah al-qiyam. Berdiri, penghormatan kepada Rasulullah. Bahkan di sebagian tempat mereka matikan lampu. Kemudian mereka beranjak dari duduknya. Meyakini Nabi SAW hadir, datang, menemani mereka, meridhai amalannya. Dan ini mereka percaya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Ana awwalu man yushakku anhul ard yaumal qiyamah." Aku merupakan orang yang pertama kali kuburannya dibuka kelak pada hari kiamat. Artinya Nabi SAW enggak keluar dengan zatnya sebelum qiyamus sa'ah, sebelum datangnya kiamat. Dan ini merupakan kebiasaannya Rafidhah, kebiasaannya Sufiyah dan Ikhwanul Muslimin. Kok bisa Ikhwanul Muslimin? Gak usah jauh-jauh. Pencetusnya Ikhwan siapa? Hah? Pencetusnya Ikhwan siapa? Hasan Al-Banna. Sufi. Safahi. Dia berkata di dalam perayaan Maulid, "Hadzal habibu ma'al ahbabi qad hadara." Hadzal habib. Maksudnya Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang, hadir untuk melihat orang-orang yang beliau cintai. Qad samahal kulla fima madha wajara. Yang telah mengampuni dosa-dosa mereka yang terdahulu dan yang berjalan. Mengampuni dosa mereka yang terdahulu dan yang telah berjalan. Berarti Nabi SAW mengampuni apa? Dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Siapa yang mengampuni, melebur dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, Rafidhah, Syiah, Sufiyah, Al-Ikhwan, koin dalam satu wajah. Dalam banyak hal. Pada hari-hari ini di Yaman berkumpul Syiatul Hawatha Al-Jarubiyah bersama Sufil Janub, kaum tasawuf yang ada di selatan. Mereka bergabung di satu tempat yang bernama Baihan. Ini sudah masuk wilayah selatan, dahulu dikuasai oleh pemerintah. Saat ini sudah diambil alih oleh mereka kembali. Mereka bertemu hari-hari ini, Sufi di selatan Yaman dengan Syiatul Hawatha di utara Yaman. Di satu tempat yang bernama Baihan, provinsi Shabwah.
Yang memberikan kemudahan kepada mereka adalah Hizbul Islah Al-Ikhwani. Mereka melumuri pintu-pintu masjid dengan cat hijau. Diberikan sinar lampu berwarna hijau. Persiapan untuk berbagai macam acara Maulid Nabi sejak awal bulan ini, Rabi. Koin dalam satu wajah. Dalam banyak hal. Maka apa kira-kira bentuk mengungkapkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadikan beliau qudwah dan uswah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyebut kelahiran. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ar-risalah wal bi'tsah dan nubuwah. Ini lebih mulia daripada kelahiran. Karena itu yang Allah Subhanahu Wa Taala puji. Risalah beliau, kenabian, kerasulan, diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Ini yang selalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus. Enggak disebut dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkan. Enggak ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang nabi ummi sebagai rasul. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Firman yang lain, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia, nikmat kepada kaum mukminin dengan ba'atha, mengutus. Enggak disebutkan dengan wulida, lahirnya seorang nabi, tidak. Dengan lafaz apa? Utusan. Maka yang diperbuat oleh kaum muslimin untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan beliau sebagai qudwah. Diikuti suri tauladannya dalam perkara akidah, keyakinan, muamalah, ibadah, akhlak, suluk, manhaj. Kemudian al-ittiba, selalu menaati beliau. Dijalankan sunnah-sunnahnya. Karena ini barometer benarnya kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma sekedar perayaan. Dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak cuma sekali dalam setahun. Ini wajib bagi kaum mukminin setiap saat. Tidak beriman seseorang untuk kemudian kecuali menjadikan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kepada siapapun. Tidak sempurna iman kita. Artinya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak menunggu waktu. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk banyak bersolawat. Pada setiap harinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil ittiba, taati, ikuti beliau. Jalankan sunnahnya. Agungkan syariat yang beliau bawa. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Nabi, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapuskan dosa-dosamu. Berarti barometer orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat besar atau tidak gigihnya dia, bersungguh-sungguhnya dia di dalam menjalankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum mukminin
hidayah, petunjuk untuk melaksanakan segala perkara syariat